bayi akan paten ini memang susunya ya. kan nyusu nggak apa-apa dia nggak apa ya kan nggak apa-apa. Gak usah dulu keluar ya, kecuali di sekolah ya. Virus nggak bisa dihindari ya. Kayak orang flu pilek ya kan. Dikasih lawak hilang malah Wow, lincah. Dari sini nggak apa-apa di jalan dia mulai flu dia di rumah. Makanya malam kan nggak di rumah pun tidur aja sendirian kayak enak ya kan. Kan juga kan juga siap apa namanya ngajak dia tidur di sini. Karena mau tidurnya segar dia ya kan. Kalau dia memang dia perlu libur. dengan tubuhnya ya kan. Kalau juga dia rajin minum ramuan itu ya. Tuh, yang sudah bergabung silahkan dibuka ya kameranya ya. Oke, kita mulai ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Apa kabar anak-anak Ustazah kelas 7? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, masih tentang cerita rakyat. Jadi mungkin ini materi terakhir di puisi rakyat ya. Nah, jadi anak-anak Ustazah sekarang ya kita akan menelaah struktur serta kaidah kebahasaan pada puisi rakyat. Nah, jadi untuk terkhusus untuk struktur pada puisi rakyat, baik itu pantun, puisi ya kan, itu memiliki struktur yang dibilangnya ya, tidak tetap gitu anak Ustazah, tidak ada ketentuan strukturnya. Kalau pernah misalnya kalau kemarin itu kan kita pernah belajar teks observasi, dia memiliki struktur yang memang jelas. Misalnya yang pertama, struktur observasi siapa masih ingat? Yang pertama apa? Kalau teks observasi siapa yang masih ingat? Strukturnya apa aja? Struktur yang pertama ada, lupa ya, ada pernyataan umum. Yang kedua ada deskripsi bagian. Yang ketiga penutup. Hampir sama dengan struktur deskripsi. Nah, itu adalah struktur yang memang tetap, memang itulah selalu digunakan. Tetapi pada puisi rakyat strukturnya itu berubah-ubah. Ya, itu kita buat sendiri strukturnya ya, Nana Ustazah. Contoh, kita baca dulu lah ya ini pantunnya ya, biar mantap. Yang pantun pola pertama, Ustazah mau suruh baca si Fathia Az-Zahra. Ada? Fathia Az-Zahra. Ayo silahkan Fathia Az-Zahra, pola 1, baca pantunnya. Pola 1, buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang di tengah jalan. Kalau kita tidak mau bertanya, tak bisa mencapai semua harapan. Iya, ya. Lalu juga pola yang kedua, coba si Nayara Audifa. Pola yang kedua. Mana si Nayara itu? Baca pola 2 Nayara. Oh, udah dibaca? Kok nggak dengar? Ulangi. Pola kedua nggak dengar. Ya.
Oke, sekarang lanjut pola ketiga. Si Naila Trihapsari. Pola ketiga, membeli buku di daerah pecinan. Lebih dari janganlah menunda pekerjaan, hindari menggunakan waktu. Iya. Selanjutnya yang pola keempat, nanti setelah ini baru kita sama-sama cari strukturnya. Akila Mahfuza. Silahkan Akila Mahfuza yang pola 4. Beli masih ke tempat Mbak Lulu, beli pensil ke toko Cak Mamat. Sebabnya kau pikir dahulu demi keputusan yang tepat. Iya. Nah, itu tadi pola 1 sampai 4 yang sudah kita baca. Lalu sekarang anak-anak ustazah, biasanya kan ustazah kalau begini ustazah kasih kelompok ya. Tapi kalau di Zoom nggak mungkin, habis nanti waktunya gitu kan. Belum sempat jelas sudah habis waktunya kan gitu. Jadi kalian berdiskusinya sama ustazah aja dalam membahas ya cara pengembangan pantun atau cara menelaah struktur pantun ya. Coba satu orang baca dari menelaah struktur pantun sampai contoh telaah ini ya. Coba ustazah yang mau baca si mana yang si Anasya, mana si Anasya? Anasya ada Anasya? Mana ustazah? Ya, silahkan baca. Baca ya, ini ya dari sini ya dulu. Baik ustazah. Iya. Menelaah struktur pantun. Bacalah pantun berikut. Ambillah kapas menjadi benang. Ambillah benang menjadi kain. Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Sekarang contoh telaahnya dibaca. Dengarkan ya semuanya ya. Pahami dulu. Silahkan. Contoh telaah. Struktur penyajian pantun 2 larik, sampiran dan 2 larik isi pantun. 2 larik pertama merupakan pengantar untuk masuk pada isi larik 3 dan 4. Makna atau isi pada larik 1 dan 2 dengan larik 3 dan 4 tidak berhubungan. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan. Pantun larik 1 dan larik 2 menggunakan kalimat perintah. Larik 1 dan larik 2. Kalimat perintah. Larik 1 dan larik 2 merupakan kalimat berdiri sendiri. Larik 3 dan 4 merupakan kalimat saran dengan pola hubungan syarat atau kalau. Pada larik 3 dan 4 merupakan hasil. Larik 3 dan 4 merupakan satu kalimat majemuk. Oke. Nah, jadi itu contoh telaah pantun. Jadi anak-anak ustazah, terkhusus puisi rakyat, strukturnya itu kita sendiri yang membuat, kita sendiri yang berdiskusi, bukan strukturnya itu memang sudah ditetapkan, tidak. Jadi struktur pada teks pantun itu tidak tetap, akan tetapi kitalah sendiri yang menganalisis, yang menyimpulkan. Nah, jadi ini harus punya keseriusan dalam mempelajari struktur ini. Kenapa? Karena memang agak sedikit rumit, tetapi pasti bisa anak-anak ustazah ya. Bisa anak-anak ustazah. Oke, sekarang kita coba ya menelaahnya sama-sama. Tadi yang mau ditelaah mana tadi yang kita telaah adalah pantun yang ini ya anak-anak ustazah ya. Ambillah kapas menjadi benang, ambillah benang menjadi kain. Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Nah, tentunya kita sama-sama udah tahu lah makna dari pantun ini ya. Sekarang kita telaah sama-sama strukturnya, kita cocokkan. Yang pertama dia mengatakan struktur penyajian pantun 2 larik sampiran dan 2 larik isi pantun. Bener nggak anak ustazah? Jadi larik di sini adalah baris ya. Anak ustazah, larik ini nih satu baris artinya. Bener nggak anak ustazah 2 larik sampiran dan 2 larik isi? Benar, karena dia pantun ya kan anak ustazah. Jadi 2 baris sampiran, 2 baris isi. Jadi lalu selanjutnya 2 larik pertama. Yang mana 2 larik pertama anak ustazah?
atas selesai. Ya, nomor 1 dan 2. Dua. Ya kan anak ustazah. 2 larik pertama nih. 2 larik pertama itu ini. Ya, ambillah kapas menjadi benang, ambillah benang menjadi kain. Ini adalah 2 larik, 1, 2. Nah, katanya merupakan 2 larik pertama merupakan pengantar untuk masuk pada isi larik ketiga. Ya, ini betul. Ini adalah struktur yang tetap. Kalau yang ini struktur yang tetap pada dan nggak berubah ya. Ini struktur yang tetapnya yang ada pada pantun. Pastilah, ya. Sudah jelas 2 larik pertama itu adalah pengantar untuk masuk ke larik ke-3 dan 4. Jadi ini istilahnya kayak pendahuluannya, baru ini isinya gitulah kira-kira. Jadi ini tetap ya, nanti kalau saya suruh cari struktur ini tetap jawabannya harus diikutkan nih. Sesuai nih. Oke, sekarang tentang makna. Makna atau isi pada larik 1 dan 2 dengan larik 3 dan 4, ya, larik itu baris, ingat. Tidak berhubungan. Benar nggak anak ustazah kalau tidak berhubungan antara baris 1, 2 dengan 3 dan 4 tidak berhubungan? Coba makna atau isi pada baris pertama dan kedua dengan baris 3 dan 4 itu tidak berhubungan. Apanya enggak tidak berhubungan maknanya? Maknanya katanya tidak berhubungan. Benar enggak? Benar lah. Kenapa dikatakan tidak berhubungan? Ini dengarkan ya, anak ustazah. Dia di sini mengatakan ambillah kapas menjadi benang, betul. Ambillah benang menjadi kain. Ini ke sini nyambung, ya. Tapi kalau ini disambungkan ke sini nggak nyambung. Tadi dia bicara tentang kapas dan benang. Sekarang kok bahasnya tentang kenangan kan gitu, atau tentang dikenang, tentang perbuatan baik. Berarti tidak nyambung. Kalau ini kan tentang perbuatan seseorang. Ini apa? Tentang tindakan. Tentang benda, ya kan? Paham nggak anak saya sampai sini? Ya, kalau dia nyambung kan berarti ya berkaitan dengan kapas juga lah, atau berkaitan dengan kain. Ini kan enggak. Ini dia berkaitan dengan lihatlah perilaku seseorang. Ya, paham ya? Lalu selanjutnya ini ditinjau dari makna. Sekarang ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan. Jadi kan jenis kalimat itu ada banyak. Ada namanya kalimat perintah, ada kalimat berdiri sendiri, ya, ada kalimat saran dan sebagainya. Kita buktikan di sini dia mengatakan ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan. Pantun larik 1 dan larik 2 atau baris 1 dan 2 menggunakan kalimat perintah. Benar nggak anak ustazah ini adalah kalimat perintah? Aduh. Benar ya. Mana yang kata perintahnya anak ustazah? Ambillah, jelas ya. Lalu selanjutnya larik 1 dan larik 2 merupakan kalimat berdiri sendiri. Nah ini nggak perlu nih. Ya pastilah berdiri sendiri ya. Larik 3 dan 4 merupakan kalimat saran dengan pola hubungan syarat. Kita lihat pada baris ketiga dan 4 ini merupakan kalimat saran atau tidak? Kalau kamu ingin dikenang berbuat baiklah dengan orang lain, itu menurut Ananda memang kalimat saran? Iya, memang kalimat saran. Jadi biasanya dalam pantun memang dia kalau baris terakhir itu merupakan yang isinya itu merupakan kalimat saran. Tapi dengan pola hubungan syarat. Hubungan syarat itu adalah konjungsi. Karena pakai kata kalau. Ini adalah konjungsi. Ya, konjungsi syarat. Lalu pada larik 3 dan larik 4 merupakan hasil. Benar ya anak ustazah ya? Pada larik 3 dan 4 adalah merupakan hasil dari pengantar yang ini. Yang baris 1 dan 2. Jadi semuanya anak ustazah di pantun apapun itu tetap ya. Baris 3 dan 4 itu merupakan isi atau hasil. Pokoknya kayak gitu semuanya di pantun manapun. Lalu larik ketiga dan 4 merupakan satu kalimat majemuk. Larik 3 dan 4 merupakan satu kalimat majemuk. Ya, siapa yang tahu apa itu kalimat majemuk? Ini dia katanya ini ada kalimat majemuknya di sini. Ya, larik 3 dan 4 merupakan kalimat majemuk. Siapa yang tahu? Kalimat majemuk adalah kalimat. Ada yang tahu kalimat majemuk?
boleh cari loh di informasinya. Jadi kalimat majemuk itu catat ya anak-anak ustazah ya. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih. Jadi kalimat majemuk itu adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih. Kenapa dikatakan dua klausa? Klausa itu maksudnya kalimat ya anak-anak ustazah. Kenapa dikatakan dua klausa? Karena dia di dalam kalimat tersebut nantinya ada yang namanya kata konjungsi atau kata penghubung. Pernah dengar kata penghubung? Atau pernah kan kata hubung kan? Misalnya contohnya kata dan. Jadi anak-anak ustazah pada lari keempat dan lari ketiga dan empat ini kan ada kata kalau. Benar anak-anak ustazah ya? Ya. Kata kalau ini termasuk dari apa? Termasuk contoh dari konjungsi syarat. Jadi klausa pertama inilah dia klausa pertamanya. Ini dia klausa kedua. Jadi di sini ada dua kalimat yang dihubungkan dengan kata konjungsi. Ya. Dengan kata konjungsi itu dia maksudnya anak-anak ustazah. Jadi kata majemuk ya lawannya adalah kalimat tunggal. Kalimat majemuk itu lawannya adalah kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu kalimat saja. Dia tidak maksudnya dia tidak menggunakan konjungsi. Ya, misalnya ibu menyuci piring. Itu satu kalimat kan anak-anak ustazah? Ibu menyuci piring. Terus kita membuat kalimat majemuk. Mau bilang misalnya kakak sedang membaca gitu kan. Kalimat majemuknya sama ibu menyuci piring. Coba pakai konjungsi apa kira-kira anak-anak ustazah? Pakai kata hubung apa? Kan ada dan, ada atau, ada sedangkan gitu. Itu kata konjungsi banyak. Apa nak? Sedangkan Ya bisa. Ya bisa kita pakai itu. Ibu menyuci piring sedangkan kakak membaca buku. Atau ibu menyuci piring dan kakak membaca buku. Bisa seperti itu. Maka itu dikatakan kata konjungsi. Dan yang ada kata konjungsinya itu berarti dia adalah kalimat apa anak-anak ustazah? Majemuk. Tapi kalau tunggal hanya satu kalimat aja yang tidak ada konjungsi. Contohnya itu tadi ya. Saya pergi, ibu ke pasar. Nah, itu satu kalimat saja. Itu maksudnya ya, kata kalimat majemuk dan kalimat tunggal. Oke. Nah, jadi kalau gurindam pun beda-beda juga dia menelaah strukturnya. Ya, tapi kita cuma bahas pantun aja lah ya. Kalau gurindam gampang ya nih strukturnya. Nggak usah kita pelajari kali. Panjang nih, Jadi kita untuk apa pantun aja dulu karena ustazah buat soal. Ya kan? Jadi nanti yang masuk ujian nanti tentang pantun aja kalau struktur ya. Nah, kalau syair beda dia dengan pantun anak-anak ustazah. Pastinya lah pola rimanya aja beda. A. Ya, tapi ini banyak kali nanti pusing kalian. Udahlah situ aja ya sampai strukturnya kita cukupkan sampai di pantun aja ya anak-anak ustazah. Ya, jadi kalian gak usah banyak ini kan, nanti pusing pula ya kan. Nah, ini ada kotak info. Kotak info ini adalah informasi penting terkait puisi rakyat. Di sini kita akan belajar tentang kalimat perintah itu seperti apa, kalimat saran seperti apa. Jadi, anak-anak ustazah, kalimat perintah pasti ditandai dengan partikel apa? Nah, kan ada yang jawab kan, betul. Partikel nggak tahu. Partikel apa kalimat perintah? Tadi kalian bilang ambillah, taunya kalian kan? Ayolah anak-anak ustazah. Partikel yang di akhir itu loh. Ayo. tanda seru ustazah. Kok tanda seru? Partikel lah. Iya kan? Itu namanya partikel anak-anak ustazah lah.
Ambillah, minumlah, makanlah, buanglah. Itu namanya partikel lah anak-anak ustazah ya. Partikel lah. Setiap kata yang menggunakan partikel lah atau yang ada akhirannya lah ya, itu berarti kata perintah. Udah lupa kita belajar teks prosedur kemarin anak-anak ustazah waktu semester 1. Udah lupa ya kan, bukunya jadi hiasan aja di rumah. Kan ada kita belajar teks prosedur ya, minumlah, tuanglah ya kan. Gitu. Itu berarti adalah kalimat perintah atau kata perintah ditandai dengan partikel lah. Ya, itu contoh 1. Oke. Lalu ada kalimat saran. Kalau kalian memberikan saran sama seseorang, kan pernah kalian kan kasih saran sama seseorang kan? Kalau saran itu dia lebih lembut, dia maksudnya lebih apa ya? Nggak pedas gitu, karena kita memberikan solusi. Ya, jadi kita sebaiknya menggunakan kata yang itu tadi tidak menyinggung. Contoh adalah sebaiknya. Pernah dengar kata sebaiknya kan? Ya, contohnya sebaiknya kau pikir dahulu. Berarti dia memberikan saran kepada kita bahwasanya kita harus berpikir dulu, lalu demi keputusan yang tepat. Kata demi itu juga merupakan kata saran. Siapa yang bisa membuat kata saran selain kata sebaiknya? Coba. Ada loh satu lagi. Kata saran yang kemarin kita teks prosedur, siapa yang bisa buat sebaiknya? Terus apa lagi? Kata-kata saran? Lebih baik ustazah. Iya, lebih baik bisa. Ada lagi. Dari S juga dia. Ayo, siapa yang bisa kalimat saran? Ya. Sebaiknya. Ih, siapa tadi yang jawab seharusnya? Bagus. Ya, seharusnya, sebaiknya, seyogyanya ya. Harusnya itu juga bisa. Lalu tadi apa tadi? Lebih baik. Itu termasuk kalimat saran. Itu anak-anak ustazah pintar ya, Masya Allah ya. Nggak sia-sia kalian kok belajar bahasa Indonesia kalau kayak gini. Nah, ada masuk kan gitu. Lalu ada kalimat ajakan. Nah, untuk kalimat ajakan itu sama dengan kalimat perintah. Karena gini loh, dalam suatu ajakan kita menggunakan kalimat perintah. Ya enggak anak Ustaz? Contohnya gini, bisa sekali dua dianya. Ya, kayak inilah, marilah kita jaga agar lestari. Marilah kita jaga agar lestari itu adalah kalimat ajakan yang menggunakan kalimat perintah. Mana kata perintahnya di situ? Mari. Iya, mari. Marilah, kalau mari aja bukan kata perintah. Kok iya kalau saya juga mari, marilah. Ada partikel lah, itu kata perintahnya. Jadi di setiap kalimat ajakan itu ada ada kata perintah. Contohnya ayolah, marilah, atau mari atau ayo gitu kan. Jadi setiap kata ajakan itu yaitu dalamnya ada kata perintah. Contoh Ustazah bilang seperti ini, bacalah buku itu. Itu adalah kalimat ajakan juga anak-anak ustazah. Kalimat persuasif namanya, kalimat ajakan juga yang ada kata perintahnya. Makanlah buah itu kalimat ajakan, berarti kalian diajak untuk makan buah. Kalau ustazah bilang jagalah kesehatan kalian, berarti diajak untuk Sehat. iya menjaga sehat gitu. Jadi di dalamnya ada kata perintah. Lalu selanjutnya ada kalimat seru. Ya, bukan seru-seruan ya. Kalimat seru adalah kalimat yang mengungkapkan rasa hati seperti kagum, heran, senang, dan sedih. Contohnya alangkah indahnya, betapa indahnya, bukan main ya. Jadi kalimat seru itu bukan tanda seru, beda ya. Kalau kalimat seru dia memang mengungkapkan rasa hati seperti kagum, heran, senang, dan sedih. Atau kalian terkejut. Kalau terkejut kayak mana kalian? Apa? Jeng 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 gitu. Astagfirullah. Bukan gitu ya. Itu apa itu? Bukan. Gak usah jadi sekali. Jadi kalau kita terkejut misalnya, ya betul juga ya, apa? Ini apa namanya?
Misalnya ada kata aduhai, amboy. Pernah dengar kata amboy nggak? Amboy sedapnya ayam goreng. Itu Ipin Umi. Itu termasuk kalimat seru yang menyatakan bahwasannya hati dia sedang apa? Sedang sedang apa anak kok sedang amboy? Kok amboy itu bukan ini loh nak, maksudnya rasa hati dia tentang apa, sedang apa dia di situ. Amboy sedang merasakan senang lah, wala cumananya ini ya, rasa hatinya senang, jadi amboy sedapnya katanya ayam goreng. Misalnya kayak gitu. Lalu kalau misalnya kata apa ini kayak ini, alangkah indahnya alam Indonesia ini. Kalau alangkah berarti dia menunjukkan rasa, ayo alangkah indahnya Danau Toba ini. Kagum. Iya betul, kagum. Ada yang bisa membuat kalimat seru kalau heran? Heran apa? Nggak tahu ya kan? Kalau heran apa ya? Kan kok lupa. Misalnya Betapa bisa juga. Oh ini kata betapa bisa juga loh, misalnya heran dianya kan. Betapa malangnya nasib orang tersebut, ya kan? Atau bukan main sikap orang tersebut. Kata bukan main itu adalah yaitu kata keheranan, paham ya maksudnya? Keheran kenapa ada orang yang berperilaku seperti itu misalnya. Bukan main perbuatan orang tersebut. Kan ada yang seperti itu kan kata-katanya kan. Itu merupakan kata yang menunjukkan rasa hati sedang heran. Kalau sedih, kayak mana kalau sedih mengungkapkan rasa hatinya? Betapa, bisa juga ya pakai kata betapa ya. Tapi jangan sedih-sedih lah ya, kita nggak usah lah bahas sedih-sedih ya, yang senang-senang aja lah ya kan kalau bisa. Senang, kagum. Kata wahai pemuda Indonesia, teruslah berjuang melestarikan budaya kita. Itu kalau kata wahai dia menunjukkan rasa hati sedang apa ya? Wahai pemuda Indonesia. Sedih nggak mungkin lah ya kan? Iya, dia seperti ya kayak menyeru anak-anak ustazah. Dan bisa juga di si pemuda ini teruslah berjuang melestarikan budaya kita. Bisa juga di sini ya suasana hatinya kagum dengan pemuda Indonesia atau sebagainya. Jadi itu tadi amboy, aduhai. Pernah dengar kata aduhai? Aduhai putri yang cantik jelita, ya kan? Aduhai mengungkapkan rasa kagum, ya gitu. Sampai di sini paham anak ustazah? Paham ya? Iya, nggak ada yang harus disulitkan sebenarnya kan, semuanya oke-oke aja ya kan. Masih mudah dipelajari kan anak ustazah? Masih ya. Tapi orangnya baru 33 yang datang, yang ikut Zoom. Yang lainnya alfa aja lah ustazah buat ya, yang nggak datang di sini, ya kan? Ustazah kopikan aja nanti ini yang hadir di sini, foto-fotonya biar tahu. Jadi bilang sama teman-temannya yang tidak izin nggak ikut Zoom, ya ustazah buat alfa ya. Terserah ustazah lah mau buat nilai berapa kalau dia nggak ada izin. Jangan dicontoh ya anak ustazah yang seperti itu. Oke? Iya. Dah pokoknya kita inti tetap semangat. Kita tuh sama-sama lah kerja sama. Karena kan nggak ada yang mau corona ini. Siapa yang mau? Coba ya kan. Ustazah pun nggak mau seperti ini, seperti itu. Dan mudah-mudahan ini memang mudah-mudahan cepat berlalu. Oke anak ustazah. Jadi materinya ustazah cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sudah ustazah jelaskan dapat dipahami dengan baik ya. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, jadi kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhana asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.